ditumpangin Mbak Kunti saat main wahana Dufan. Adik sepupu aku pernah hampir mau diminta sama penunggu yang ada di kebun binatang. Emang bener ya katanya kalau lagi takut jangan nutup mata. Tapi bagi sebagian lainnya ada kejadian yang tak bisa dilupakan. Sesuatu yang datang setelah perayaan berakhir dan terkadang kehadiran ini lebih menyeramkan dari yang kita bayangkan. Ekspektasi kita ke sana pastinya kan buat seneng-seneng dong ya. Tapi ada beberapa orang yang apes nih. Karena liburan mereka ini diganggu sama sosok yang menyeramkan. Kembali lagi di Ansin, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Selamat Lebaran semuanya, mohon maaf lahir dan batin ya. Well, biasanya kalau misalnya momen libur habis Lebaran gini, kalian ngapain sih? Ada yang sama kayak gue gak sih? Momen Lebaran itu diisi buat tidur-tiduran. Kalau biasanya sih momen liburan itu atau momen libur Lebaran itu diisi buat kumpul bareng keluarga. Bisa juga ngabisin uang THR dengan jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, pergi ke tempat hiburan dan juga belanja-belanja. Ya pokoknya diisi sama hal-hal yang bikin bahagia lah ya. Tapi bagi sebagian lainnya ada kejadian yang tak bisa dilupakan. Sesuatu yang datang setelah perayaan berakhir dan terkadang kehadiran ini lebih menyeramkan dari yang kita bayangkan. Ya, di Ansin kali ini gue akan bahas kejadian-kejadian horor yang terjadi selama momen liburan. So, check this out. Taman hiburan. Nah yang pertama ini pasti banyak dari kalian yang menghabiskan waktu liburan buat pergi ke taman hiburan. Contohnya nih kayak ke Ancol, Dufan, Taman Mini, Taman Safari, atau sekedar jalan-jalan di taman-taman dekat rumah. Nah ekspektasi kita ke sana pastinya kan buat seneng-seneng dong ya. Tapi ada beberapa orang yang apes nih. Karena liburan mereka ini diganggu sama sosok yang menyeramkan. Dan mereka membagikan cerita horor ini ke media sosialnya. Kayak yang dialami sama si Dion Mustafa. Jadi dia pergi ke Dufan dan menaiki wahana Niagara. Nah pas naik dia merasakan hal aneh seperti perahu yang terasa berat dan mendengar suara seperti sosok kuntilanak. Ditumpangin Mbak Kunti saat main wahana Dufan itu rasanya. Dan ini ceritanya, lagi iseng buka galeri HP lama, nemu video ini. Dan ini video aku ambil tahun 2020 pas masa PSBB ya, yang sempat Dufan itu tutup lama banget. Terus ini awal-awal pas dibuka lagi, tapi masih dalam masa PSBB yang lumayan ketat. Dan ini kita naik wahana Niagara, yang kita memang naik wahana ini cuma dibatasin cuma boleh berdua. Tapi anehnya di video ini kok kita kayak naik bertiga. Ada juara cewek yang sering ikut nimbrung dari awal tag video sampai akhir. Coba simak ya. Naik apa Wilna ini? Naik apa ini? Ya ampun, siap panggil. Masih Apa ini? antar kalau udah. Nah selain Dion ada juga seorang bocah yang lagi naik wahana roller coaster nih. Dia merekam momen saat ada sosok pria misterius yang duduk sendiri di belakang. Dan anehnya pria itu tiba-tiba menghilang. Dan bocah itu pun tidak menyadarinya. Next, gue nemu juga nih cerita dari Sasfly yang keluarganya ini alamin pas lagi liburan ke kebun binatang yang ada di Bogor. Jadi dia cerita selama di sana adiknya itu selalu menangis dan merasa mual. Dan ketika mau balik,
mereka ini disasarin terus oleh sosok yang ada di sana. Sampai akhirnya si Sasti ini datang ke orang pintar dan terkuak lah kalau adiknya itu hampir mau diambil sama sosok yang ada di kawasan itu. Adik sepupu aku pernah hampir mau diminta sama penunggu yang ada di kebun binatang. Liburan ke kebun binatang ini yang ada di Bogor. Terus kita ngunjungin ke salah satu air terjun yang ada di situ. Adik sepupu aku ini udah mulai nangis nggak karuan gitu. Nangisnya kayak sampai sesegukan yang terus adik aku yang paling terakhir itu tuh udah mual-mual gitu kayak, "Ma, nggak enak, Ma, udah yuk pulang aja." Yaudah deh, pulang aja, balik aja. Tapi pas kita mau keluar dari kebun binatang itu kayak kita tuh disasarin terus gitu, kayak pintunya entah ketutup, terus kayak kita muter-muter terus ada kali sejam, dan adik aku tuh masih mual, adik sepupu aku pun masih yang nangis-nangis terus. Akhirnya sampai di rumahku ini yang di Jakarta ini, dia tuh masih nangis, dan akhirnya kita kayak, kayaknya ini ada yang gak beres deh, kita bawa aja yuk ke tukang urut deket rumah aku yang mana beliau tuh tahu hal-hal yang berhubungan tentang mereka. Nah, ternyata bener dong, ternyata adik sepupu aku ini mau diambil sama penjaga yang ada di air terjun itu. Oke, next. Bioskop. Nah, selanjutnya ada juga nih bioskop yang jadi salah satu tempat buat ngabisin uang THR. Karena biasanya banyak banget kan film-film seru yang keluarnya pas lagi momen lebaran. Dan otomatis bioskop langsung full dan juga rame pengunjung. Nah, kalau bahas bioskop, kayaknya banyak ya kejadian horor yang pernah dialami sama orang-orang. Salah satunya kayak cerita yang dikirim sama Joan yang diceritain lagi sama Taca. Jadi si Joan ini tuh mengalami hal horor ketika berada di toilet bioskop. Jadi saat di bilik toilet, Joan ini melihat ada bayangan seperti sosok manusia yang terus mondar-mandir di depan pintu bilik Joan. Nah, saat dilihat ke bawah melalui bolongan pintu, ternyata tidak ada siapapun di sana. Joan pun ketakutan dan menutup matanya. Pas buka mata, muncul sosok mengerikan sambil berdoa mengucap, "Bapa kami." Emang bener ya katanya kalau lagi takut jangan nutup mata. Ceritanya waktu itu gue ngajak temen gue untuk nonton film di mall di Jakarta Barat. Nah sebelum film mulai gue tuh punya kebiasaan untuk pipis dulu. Gue kan cuma berdua ya sama temen gue. Dan di situ tuh ada 6 bilik. 3 di kiri dan 3 di kanan. Terus toiletnya tuh kosong banget. Jadi emang cuma gue berdua sama temen gue doang aja. Gue masuklah di bilik yang sebelah kiri di bagian tengahnya. Temen gue masuk di bagian sebelah kanan. Pas gue baru nutup pintu, nah gue ngeliat ada bayangan. Gue pikir itu ya orang mau ke toilet kan. Pas gue sampai duduk di toilet, gue ngeliat nih bayangan kok masih mondar-mandir aja. Anehnya juga gue tuh gak ngeliat ada sepatu atau celana atau bagian apapun yang menandakan itu adalah manusia gitu. Gue cuma ngeliat itu ada bayangan doang. Dan gak tahu kenapa gue tiba-tiba deg-degan mampus. Saking takutnya gue berdoa sambil nutup muka. Tapi gue memutuskan untuk buka mata. Ternyata di depan gue udah ada sesosok wajah yang sangat deket sama muka gue, yang lagi menyeringai sambil geleng-geleng dan ngomong, "Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami, Bapak." Selain si Joan ada juga nih cerita horor dari Dennis yang lagi nonton film horor The Exorcist Believer. Nah menjelang film berakhir si Dennis ini ngerasa kalau misalnya ada sesuatu yang meniup rambutnya. Nah si suaminya pun ikut melihat sosok tinggi besar berambut panjang yang duduk gak jauh dari posisi si Dennis ini. Seumur-umur gue nonton bioskop, baru kali ini gue punya pengalaman kayak gini. Jadi kemarin tuh gue nonton The Exorcism yang Believer. Gue duduk di D yang persis sebelah tangga. Jadi gue lihat di belakang gue itu adalah cewek, terus sebelahnya cowoknya. BTW sebelah kanan gue itu suami gue. Terus setelah menjelang film berakhir dan rambut gue kayak gini, lagi digerai, itu kerasa banget kayak ada orang yang niup kayak gitu di sini, gue persis di kepala gue sini. Bener-bener ada yang kayak rasanya tuh kayak ada yang niup di sininya. Nyampe rumah gue baru ngomong ke dia. Terus pas dia ngomong dia kayak diem doang ngeliatin gue. Karena ternyata waktu nonton juga nih waktu di bioskop itu, pas dia tuh sempat ada ngeliat ke arah gue. Terus dia tuh ngeliat di belakang gue serong gitu tuh ada sosok tinggi besar rambutnya panjang. That moment gue sama dia langsung lihat-lihatan dan kayak nyes banget. Nah terus suamiku tuh baru bilang kalau misalnya awal tuh dia tuh gak mau ngomong soal penglihatan dia, karena dia pikir dia cuma halu doang. Tapi pas dia denger gue cerita ke dia soal ada yang niup rambut gue di sini, dia langsung kayak yang what? Apalagi tuh di arah yang sama persis. Oke, next. Mudik. Nah yang terakhir,
ada pengalaman horor saat di perjalanan mudik. Untuk yang ini nih gue sering banget denger ya, kalau misalnya banyak netizen yang disasarin atau kasarung saat melewati suatu jalan yang dirasa keramat. Contohnya kayak kejadian mistis pas mudik lebaran yang dialami sama Francisca Debbie. Dan diceritain lagi nih sama si Nina. Jadi si Debbie ini mau mudik dari Jakarta ke Pacitan melalui jalur Jogja. Nah setelah keluar tol, mereka lewat jalur alternatif Gunung Kidul yang belum pernah mereka lewatin sebelumnya. Nah jalur itu tuh sangat sepi, sempit dan hawanya juga sangat menyeramkan. Pas masuk waktu maghrib, kejadian aneh ini mulai terjadi. Ada salah satu mobil yang tiba-tiba mengebut kencang dan hilang begitu saja. Gak hanya itu, Debbie pun ketemu sama sosok bapak-bapak misterius yang tersenyum lebar ke arah mobil mereka. Debbie dan keluarganya pun menyadari jika perjalanan mereka ini terasa sangat lama dan seperti sedang diputar-putar. Sampai akhirnya ketemu mobil travel tanpa plat nomor yang tampilannya itu sangat aneh. Mobil itu seperti menjadi penunjuk jalan keluar dari jalur mengerikan tersebut. Pernah gak sih kalian ngalamin kejadian mistis pas mudik lebaran? Mereka lagi perjalanan mudik dari Jakarta ke Pacitan, Jawa Timur. Tapi kali ini mereka nyobain buat lewat jalur Jogja karena penasaran. Tapi gak tahu kenapa setelah itu perjalanan kerasa lama dan panjang. Karena jalan yang mereka lewatin itu cukup sempit. Dan setelah sampai di wilayah Gunung Kidul, Francisca dan keluarga mulai ngerasain hal-hal aneh. Pas saat itu tuh udah mulai masuk waktu maghrib. Pas mereka naik ke sebuah tanjakan kecil, tiba-tiba muncul satu mobil yang ngebut banget dan seketika hilang gitu aja. Bapak-bapak itu kemudian duduk di tembok kecil dan natap ke arah mereka sambil senyum. Setelah beberapa jam, Francisca itu belum juga bisa keluar dari jalur tersebut, guys. Dia kayak ngerasa diputar-putar aja di situ. Sampai suatu waktu muncul sebuah mobil travel tanpa plat nomor yang kacanya itu bener-bener gelap banget. Nah, karena udah kelelahan muter-muter lama, Francisca dan suaminya itu mutusin buat mepet terus mobil travel itu biar mereka ada temennya juga. Gak lama muncul sejenis hewan seperti anjing yang tiba-tiba nyebrang di depan mobil mereka. Yang anehnya adalah hewan itu harusnya mati ketabrak, guys. Tapi ini nggak kenapa-napa. Walaupun bingung, Francisca ini tetap berusaha buat mepet mobil travel yang ada di depannya. Sampai akhirnya mereka masuk ke wilayah yang kelihatannya itu mulai nggak asing, yaitu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di situ akhirnya Francisca dan keluarga ngerasa lega banget dan seneng karena udah nemu jalan keluar. Kalau ngomongin soal jalur mudik, ada juga nih jalur keramat yang menyimpan banyak cerita horor mengerikan. Ya, jalur Alas Roban. Ada yang pernah mengalami pribadi nggak nih ketika lewat jalur ini? Coba spill dong di kolom komentar.